Belum selesai perang Rusia-Ukraina yang mengganggu stabilitas dunia, kini muncul perang Israel dengan Palestina yang mengusik rasa kemanusiaan banyak kalangan. Tidak terkecuali bagi aktris sekaligus pendakwah Okky Setiana Dewi. Ia, pemeran film Ketika Cinta Bertasbih itu, dengan lantang menghimbau masyarakat agar memboikot produk-produk Israel dan lebih mencintai produk dalam negeri. Banyak korban anak-anak dan perempuan akibat gempuran tentara Israel yang membombardir Gaza membuat Okky begitu sedih. Lantas, seperti apa bentuk dukungan Okky terhadap Palestina? Saya juga orang yang setiap hari juga mengikuti perkembangan Palestina, dan nggak cuma saya ketemu sama banyak orang. Setiap kali kita ketemu, kita ngalir lagi air mata. Bahkan seperti acara pada hari ini, kita lagi ada acara, terus kita ngomongin Palestina sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak yang mungkin punya adik, sebagai seorang anak yang punya orang tua. Jadi saya tahu bahwa perasaan ini nggak saya sendiri. Bermiliaran orang memiliki perasaan yang sama seperti saya. Perasaan sedih dan perasaan yang mungkin ada perasaan bersalah karena nggak bisa berbuat banyak. Untuk memboikot produk-produk dari Israel, itu sebagai salah satu sarana untuk, gini aja deh, kita ini kan di Indonesia banyak banget produk-produk lokal. Dan kita mendukung produk-produk UMKM. Dan itu dari kita untuk kita. Dan Indonesia ini kaya banget, orang-orangnya hebat banget, mereka kreatif, mereka punya produk yang bagus-bagus. Saya nggak ngomongin masalah-masalah yang lain, saya cuma mau ngomongin cintai produk Indonesia, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri insya Allah. Dan kita punya produk semuanya yang lengkap. Jadi kalau kita punya produk-produk Indonesia yang kita tahu kembali untuk diri kita, negara kita, kenapa nggak kita cintai produk-produk Indonesia? Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat banyak selain doa, dan biasanya saya akan menyampaikan itu di ceramah-ceramah saya. Setidaknya kita ini Indonesia pengguna sosial media yang cukup besar. Kalau kita nggak bisa melakukan banyak hal, mungkin kita nggak bisa pergi ke sana secara langsung pada saat ini, atau nggak bisa berdonasi dengan sangat banyak misalnya. Setidaknya kita ikut memberikan atau men-share berita-berita terupdate yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, supaya orang-orang tidak lupa dengan Palestina. Karena kalau berita itu tidak di-share, karena teman-teman jurnalis yang ada di Gaza Palestina ketika sama seperti teman-teman jurnalis pada hari ini, mengambil berita itu kan tidak mudah dalam kondisi yang seperti itu. Apalagi teman-teman kan ngerasain lah, sebagai seorang jurnalis nggak mudah dapat berita. Begitu pula teman-teman kita di Gaza, para teman-teman pers itu ketika mengambil gambar, mengambil video, mereka harus rela, mungkin satu hari nanti mereka yang tidak selamat atau keluarga mereka yang harus tidak selamat. Teman-teman udah tahu berita itu. Jadi mereka mengorbankan dirinya, keluarganya untuk bisa mendapatkan berita agar disiarkan ke seluruh dunia. Tugas kita nggak susah kok. Tugas kita sebagai seorang yang punya sosial media, apalagi teman-teman yang mungkin punya followernya banyak atau influencer, nggak susah. Teman-teman hanya sekedar men-share berita itu supaya orang-orang nggak lupa tentang apa yang terjadi di Gaza Palestina. Supaya teman-teman di Gaza Palestina nggak merasa sendiri, nggak merasa berjuang sendiri. Jadi bagi saya penting untuk saya maupun kita semua yang punya sosmed, disiarkan aja beritanya, setidaknya menunjukkan empati simpati sebagai sesama manusia. Semua orang punya pendapatnya masing-masing, semua orang punya kepercayaannya masing-masing, itu hak bagi setiap orang. Bagi saya, tugas saya adalah bahwa saya meyakini apa yang saya yakini saya sampaikan dan saya suarakan. Untuk urusan orang lain itu urusannya mereka, urusan saya sebagai seorang manusia. Saya nggak bicara sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia. Hati saya teriris melihat berita tersebut, dan harus ada sesuatu yang saya lakukan. Minimal saya men-share apa-apa yang saya paham, atau minimal saya bersuara dengan apa yang saya rasakan. Dan saya akan melakukan apapun yang saya yakini gitu. Jadi untuk orang lain, urusan orang lain. Urusan saya adalah saya mensuarakan apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya yakin dengan hal itu. Dukungan untuk Palestina terus mengalir, tidak terkecuali dari kalangan selebriti dalam negeri yang ramai-ramai menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan, dukungan moral, dan sikap solidaritas Indonesia untuk Palestina yang terus disuarakan. Iya, warga Gaza yang menjadi korban atas keganasan tentara Israel yang membabi buta meluluh lantahkan Gaza mendapat kecaman dari dunia internasional. Presiden Joko Widodo bahkan beberapa hari yang lalu mengutuk serangan Israel ke Gaza, terutama warga sipil. Di media sosial, sejumlah artis ramai-ramai menghimpun donasi yang nantinya akan dikirim ke Gaza. Mulai dari Teguh Wisnu, Syifa Haju, hingga Umi Pipik, satu suara mendukung rakyat Palestina.
Ya alhamdulillah udah banyak banget yang berdonasi. Ini menunjukkan kepedulian dari saudara-saudara kita di Indonesia untuk saudara kita di Palestina gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan juga untuk sementara udah ada beberapa yang tersalurkan, tapi kan ada beberapa kita tahu ya putus komunikasi dan memang butuh effort untuk mengirimkannya. Cuman insya Allah udah beberapa kita menghubungi, kayak ada beberapa pihak yang kita hubungi di sana. Semoga bisa tersalurkan untuk saudara-saudara kita di sana. Aku nggak mau ngomongin terlalu jauh, aku cuma ngomongin donasi aja. Intinya ini salah satu bentuk kepedulian kita lah ya. Pertama pasti sebagai umat Islam kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi selain itu ada lagi kan, diantaranya adalah donasi ini. Karena ya kita tahu lah kondisi di sana seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan doa udah pasti, terus dengan donasi mudah-mudahan itu sedikit membantu saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah setelah 34 jam internet terputus dan sinyal HP juga diputus, saya sekarang kembali online. Alhamdulillah, dan saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini, pagi ini kita melanjutkan proses distribusi. Ini 1000 paket makanan siap saji. Kalau kita terluka saja, tergores tangan kita, kita berusaha untuk nyelamatin, untuk nyembuhin anak kita jatuh lecet, kita berusaha untuk menyembuhkan luka anak kita. Gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Maksud gue kalau kalian peranglah, tapi jangan anak-anak kecil jadi korban. Aduh, nggak ngerti lagi ah. Bisa nggak sih anak-anak di Palestina itu gue adopsi ya? 5 orang deh gue masih sanggup. Udah mending cakep-cakep gitu, ya Allah. Dan tadi aku ini masih pakai baju hitam-hitam dari acaranya Umi Pipik. Umi Pipik itu keren banget, dia yang mengingatkan kita semua sedikit berbuat baik untuk keadaan saudara kita di Palestina. Mau ke Palestina Kak? Gue mau ke Palestina. Coba ada yang bisa bantuin gue nggak? Gimana caranya gue bisa terbang ke Palestina dan harus memastikan gue bisa pulang lagi? Gue mau ke sana. Gue nggak suka anak-anak gue sengsara. Gue gak suka orang dewasa yang berantem anak jadi korban. Gue gak suka. Gak boleh. Kasian. Gue gak tega. Gue seharian ini dari tadi jam berapa ya? Jam 9, 10, 11, setengah 12 gue nonton tentang Palestina. Kasian, gue gak tega. Lebih ngeliat ke kemanusiaan aja sih ya. Kan dua-duanya juga ada korban jiwa, terutama anak-anak kecil yang gak berdosa. Berharap ini segera berakhir, jangan sampai anak-anak menjadi korban keegoisan orang-orang dewasa. Ya tentu prihatin ya, aku berharap Palestina segera, susah ngomongnya, segera merdeka, segera bisa hidup tenang, yang terbaik lah buat. Ya itu udah pasti ya, doa udah pasti, apalagi ini kan nggak selesai ya. Ya bantu doa aja lah, mudah-mudahan ini segera berakhir. Solidaritas untuk Palestina. Ya. Kumpulin dana atau? Iya, termasuk juga mendoakan buat para korban perang, terutama anak-anak. Berarti kamu udah pada tahu lah bagaimana semua juga pasti teriris perih ya melihat banyak sekali anak-anak yang menjadi korban di jalur Gaza. Media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan gambar buah semangka. Dan siapa sangka jika penggunaan gambar semangka yang sekarang viral di media sosial tidak lain tidak bukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, terutama warga Gaza yang saat ini sedang menderita lantaran kekejaman tentara Israel. Ya, seperti diketahui, konflik Palestina dan Israel kembali pecah, terutama di distrik Gaza yang saat ini dikuasai militan Hamas. Akibat dari konflik tersebut, ribuan warga Gaza meninggal dunia. Sejarah konflik antara Palestina dan Israel adalah sejarah panjang. Dari berbagai literatur konflik yang terjadi di antara dua bangsa itu sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun tidak sedikit yang keliru memahami akar konflik dua negara yang bertetangga itu. Misalnya saja, banyak yang mengira perseteruan tanpa henti antara Palestina dan Israel ialah perang agama. Padahal konflik yang sebenarnya ialah masalah kedaulatan wilayah.
Seperti yang terjadi saat ini, serangan Hamas ke wilayah Israel dan gempuran Israel ke Hamas yang tidak hanya mengagetkan dunia tetapi juga menyentak rasa kemanusiaan merupakan lanjutan konflik lama yang entah kapan akan berakhir damai. Tak heran jika di media sosial diramaikan dengan penggunaan buah semangka yang sudah sejak lama identik dengan perjuangan Palestina melawan tirani Israel. Lantas, seperti apa sejarah singkat konflik antara Palestina dan Israel? Dan apa makna buah semangka bagi rakyat Palestina? Jadi ini teman-teman, ini adalah salah satu bentuk protes setelah 1967. Jadi penggunaan bendera Palestina itu di take down banget zaman dulu oleh masyarakat Israel, pemerintah Israel. Maka banyak sekali daripada teman-teman saudara-saudari di Palestina sana, dia menggunakan simbol semangka tadi untuk bentuk perlawanan. Jadi konflik yang sebenarnya terjadi ini karena Israel ingin mendirikan negara di tengah wilayah teritorial negara Palestina dengan cara menjajah dari tahun 1948 sampai hari ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.